Jadi Ustazah ulangi ya pelajaran yang minggu lalu biar semakin ingat. Jadi kaidah bahasa pada teks laporan yang pertama yaitu memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik, yaitu maksud dari aspek umum adalah objek yang akan dijadikan maksudnya adalah objek yang akan kita buat sebagai teks laporannya. Misalnya objeknya itu mau tentang kendaraan, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar. Ada juga objeknya kayak lawar. Nah itu ya. Jadi apa yang mau kita lakukan eksperimen, nah itulah dia yang kita buat sebagai objek. Lalu kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Ini maksudnya adalah kata konjungsi yang mana apabila kata-kata konjungsi tersebut tidak ada dalam suatu paragraf, maka paragraf tersebut belum dikatakan paragraf yang baik dan benar. Mengapa? Karena kata konjungsi sangat berperan penting dalam membuat suatu paragraf. Sebentar ya anak-anak, ada sedikit yang mau dirapikan bentar ya. Baik anak-anak ustazah, kita lanjutkan materinya. Jadi tadi sudah saya jelaskan tentang memperkenalkan aspek umum. Lalu yang kedua ada menggunakan tadi sudah sampai ini ya, penggunaan konjungsi. Lalu menjaga tulisan koheren, menggunakan kalimat aktif ya, lalu menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Nah, tidak ada urutan waktu tetapi ada urutan kegiatan.
menggunakan kata benda dan frasa benda dibanding kata ganti orang. Penggunaan kata ganti orang sangat terbatas. Ya, maksudnya ini kalau kita membuat suatu teks laporan hasil observasi atau teks laporan hasil percobaan itu sangat jarang kita menggunakan kata ganti orang seperti ia, lalu dia serta nama orang, ya. Itu sangat jarang, bahkan sangat susahlah kita temui. Karena apa? Karena kan dalam suatu teks laporan kita itu mengobservasi atau bereksperimen tentang suatu benda, ya kan, objeknya itu benda, ya, bisa bendanya itu berupa hewan, maksudnya itu maksud ustazah, lalu bisa alat transportasi, nah seperti itu. Nah sekarang materi kita adalah tentang ini, beberapa laporan menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Nah, sebenarnya untuk kata teknis atau kata istilah sangat sering kita pelajari ya, waktu kelas 8 kita sudah sangat sering mempelajari yang namanya kata istilah atau teknis. Jadi, apa itu kata istilah atau teknis? Nah, kata istilah ataupun teknis adalah kata atau kelompok kata yang digunakan dalam suatu bidang tertentu. Ustazah ulangi, kata teknis atau kata istilah adalah suatu kata atau kelompok kata yang kita gunakan di dalam suatu bidang tertentu. Nah, ingat, apa perbedaan antara kata istilah dengan kata-kata yang biasa? Jadi anak-anak ustazah, kalau kata yang biasa kita bisa menggunakannya dalam semua aspek kehidupan. Ya, bahasa-bahasa yang biasa kita bisa menggunakannya dalam semua aspek kehidupan, misalnya berlari, rumah, lalu juga misalnya membaca, menulis, lalu misal berjalan, itu adalah kata-kata yang biasa ya. Nah, lalu kalau istilah kita hanya menggunakannya pada suatu bidang tertentu. Kalau kita mempelajari bidang tersebut, maka kita baru mengenal istilah tersebut, istilah teknis tersebut. Ya. Contoh. Ya, contohnya misalnya istilah dalam bidang IPA. Tahu? Istilah dalam bidang IPA. Ya, anak-anak ustazah kan belajar IPA. Pasti adalah istilah-istilah bidang IPA yang memang kalian baca atau memang kalian temui saat belajar IPA tersebut. Contoh misalnya ada amfibi, lalu juga ada misalnya kalau bidang IPA ya, ada reptil seperti itu. Ada juga ekosistem ya kan, ada habitat. Nah, itu semua merupakan kata istilah dalam bidang apa? Dalam bidang IPA. Lalu ada lagi herbivora gitu kan, ada karnivora. Nah, itu kita mengenal kata-kata tersebut ketika kita sudah mempelajari IPA tersebut, bidang tersebut. Coba kita bedakan. Kalau kata-kata yang biasa, dengar ya. Kalau kata yang biasa seperti misalnya cantik, kata cantik ya. Cantik lawannya jelek kan, seperti itu kan. Cantik ada nggak persamaannya? Ada. Cantik itu persamaannya misalnya rupawan, anggun, indah, elok, banyak. Tapi kalau kata teknis, kata istilah, dia tidak memiliki persamaan. Kalau kata istilah dia itu dijelaskan sebagai kata pengertian seperti itu. Jadi misalnya ekosistem itu apa? Misalnya apa pengertiannya, kan ada kan? Nah, misalnya apa ya yang ada pengertiannya? Misalnya ekosistem. Dalam ekosistem itu kan ada suatu pengertian apa yang dimaksud dengan ekosistem. Itu yang dinamakan istilah.
Tapi kalau misalnya kita buat misalnya tadi kata cantik, ya, cantik itu banyak persamaannya, tetapi kalau kata istilah tidak, ya, tidak memiliki sinonim. Itu dia kalau kata istilah, tidak memiliki sinonim. Lalu juga kata istilah kata istilah dia hanya kita pelajari dalam suatu bidang tertentu. Ustazah contohkan kata istilah dalam bidang pemerintahan, ya. Dalam bidang pemerintahan ada contoh kata istilah birokrasi, beslit, eselon, fungsionaris, dan honorer. Semua kata-kata yang Ustazah sebutkan tadi itu memiliki arti, memiliki yang dijelaskan secara pengertian. Misalnya birokrasi, apa itu birokrasi? Yaitu yang dijalankan oleh pegawai pemerintah, itu dia birokrasi. Ya, lalu juga ada dalam bidang pemerintahan instansi. Apa itu instansi? Instansi adalah misalnya lembaga. Lalu ada mutasi. Mutasi itu artinya apa? Pemindahan pegawai. Kita tahu kata-kata tersebut kalau kita sudah belajar tentang bidang pemerintahan. Contohnya apa pelajaran tentang bidang pemerintahan? PKN, ya kan? Nah, itu dalam bidang pemerintahan. Nah, jadi sebenarnya kita belajar pelajaran lain itu, ya, sangatlah bermanfaat untuk kita. Apalagi dalam bidang bahasa. Kalau kalian belajar di bidang IPA, bidang PKN, IPS, Penjas, itu semua akan dipakai di bahasa Indonesia. Kalian akan lebih mengenal kata-kata teknis, ya, kata-kata yang memang harus kalian kuasai seperti itu. Jadi agar anak-anak ustazah banyak menguasai yang namanya kosakata, baik teknis maupun kata-kata umum seperti itu, ya. Lalu ini ustazah beri contoh kata teknis ataupun kata istilah dalam bidang keolahragaan. Karena anak-anak ustazah suka pastikan pelajaran Penjas, olahraga, pasti suka kan? Nah, apa-apa saja kata teknis atau istilah dalam bidang keolahragaan? Pertama, ada atletik, ada barbel, basket, ada kapten, ada kanvas, penalti. Nah, seperti itu. Lalu banyak lagi, ada misalnya badminton, itu pun termasuk kata istilah dalam bidang olahraga. Lalu coba ya ini coba bidang ekonomi. Nah, saya contohkan ya kata istilah dalam bidang ekonomi. Contohnya apa? Misalnya dalam bidang ekonomi, contohnya itu misalnya konsumsi, distribusi, produsen, terus itu ada distributor, lalu laba. Nah, seperti itu kan pernah kan belajar ekonomi atau IPS lah segalanya. Pasti pernah lah kalian itu mengetahui apa itu laba, apa itu misalnya distributor, apalah yang dinamakan dengan konsumsi, konsumen. Itu semua kata-kata istilah dalam bidang ekonomi, ya anak-anak ustazah. Lalu ingat ya, kata teknis ini adalah kata yang kita temukan dalam suatu bidang tertentu. Ya, kalau di kata-kata ini tidak semua ada di dalam aspek kehidupan kita. Beda dengan kata-kata umum yang biasanya kita gunakan, ya anak-anak ustazah. Sekarang mari kita sama-sama mencari contoh kata teknis ataupun kata istilah. Ayo kita baca ya sama-sama ya. Rantai makanan di Antartika. Pernyataan umum, semua kehidupan di Antartika adalah di dalam laut. Di kedalaman laut biru ada jaringan makanan. Tipe 1, pertama ada plankton, fitoplankton, dan diatom di dasar rantai makanan.
Bentuk kehidupan kecil tersebut merupakan bagian dari kelas produsen primer. Mereka dimakan oleh konsumen primer yang lebih besar seperti krill, rebon, dan ikan-ikan kecil. Krill adalah makhluk mirip ikan dengan 10 kaki. Rebon mirip udang. Makhluk-makhluk ini memakan makhluk konsumen primer lebih kecil dari dimakan konsumen sekunder. Konsumen sekunder terdiri atas paus, anjing laut, ikan-ikan lebih besar, dan penguin. Paus biru dapat mencapai berat 174 ton dan merupakan paus terbesar yang pernah ada. Semua konsumen sekunder cukup tinggi dalam rantai makanan tetapi tidak cukup tinggi, bukan predator. Predator puncak di Antartika hanya memiliki satu anggota, paus pembunuh, karnivora mesin membunuh sepanjang 27 kaki. Dengan gigi luar biasa, mereka adalah puncak dari jaring makanan. Nah, anak-anak ustazah, mari kita sama-sama menemukan kata istilah yang terdapat pada teks rantai makanan di Antartika. Coba. Ini sama ustazah lagi ada si, nanti Nadia Ulia kan? Nadia Ulia. Nah, yang pertama, coba dari yang uraian, mana kata istilahnya? Ada plankton. Apa itu plankton? Nanti ada anak ustazah boleh cari tahu ya, plankton itu apa. Lalu kata istilahnya ada fitoplankton. Oh, ini dia dua bentuk kehidupan yang sangat kecil. Ada mikroskopik, ada diatom. Nah, ada juga produsen primer. Ini termasuk kata istilah nih dalam bidang ini. Ya, makhluk ini dalam bidang rantai makanan bisa seperti itu. Dalam bidang IPA kita pasti mempelajari ini kan. Lalu mana lagi kata istilahnya? Ada konsumen. Konsumen itu nih. Ada konsumen. Lalu ada krill, ada rebon. Rebon artinya udang kecil. Nah, ini semua termasuk kata-kata teknis atau istilah. Lalu ada nih sekunder, primer, ya kan? Nih, lalu mana lagi kita cari? Nah, predator. Nanti anak-anak ustazah boleh ya cari di rumah. Apa yang dimaksud dengan predator seperti itu? Apa yang dimaksud karnivora? Karnivora, ini pelajaran IPA kan? Nah, nanti anak-anak ustazah di rumah carilah kata-kata istilah, arti dari kata istilah yang tadi ustazah sebutkan. Plankton, fitoplankton, mikroskopik, produsen primer, krill, rebon. Lalu juga ada sekunder, primer. Lalu ada predator. Nah, itu apa artinya ya? Dicari tahu, boleh anak-anak ustazah buka kamusnya atau apanya boleh ya. Karnivora itu apa? Nanti cari tahu ya. Jadi di sini ustazah hanya memberi contoh mana yang termasuk kata istilah. Nah, itu dia mana yang termasuk kata istilah. Nanti selanjutnya kalian yang telah mencari apa yang dimaksud kata istilah itu, artinya karnivora apa seperti tadi ya. Ini ustazah hanya menunjukkan contoh yang dimaksud dengan kata teknis atau kata istilah. Ini ya, nanti cari ya, ini di rumah cari. Ingat ya, beberapa kata atau istilah teknis bidang ilmu yang kamu harus pahami. Cari informasi kata teknis berikut: plankton, fitoplankton, mikroskopik, rantai makanan, diatom, produsen, konsumen, dan lain-lain. Nah, ini tugasnya, cari ya nanti ya. Cari artinya dari ini. Ini tugas kalian mencari nih di rumah. Paham ya? Nah, sekarang coba kita cari satu lagi contoh ya. Satu lagi contoh kata istilah. Kelelawar, coba ya. Kelelawar merupakan mamalia. Kelelawar salah satunya mamalia yang dapat terbang. Ada lebih dari 1000 jenis kelelawar, seperti kelelawar vampir, kelelawar telinga panjang, kelelawar ekor 3, dan kelelawar buah.
Kelelawar tampaknya mirip tikus. Saat terbang bersama, kelelawar seperti tikus terbang. Beberapa kelelawar makan darah, buah, ikan, dan kaktus. Kelelawar dapat mendengar dari jarak jauh jarak 1 kilometer. Mereka jenis nokturnal. Kelelawar melihat dengan pupil mereka. Oleh sebab itu, mereka membuka matanya lebar-lebar untuk melihat. Kelelawar memiliki bayi. Kelelawar menyusui anaknya selama setahun. Kelelawar memiliki 3 bayi. Selama setahun kelelawar memiliki 3 bayi. Nah, anak-anak ustazah, di situ ada kata teknis. Coba contohnya adalah kata teknisnya di situ. Mamalia. Apa itu mamalia? Kalian cari tahu nanti di rumah ya, apa itu mamalia? Apa mamalia? Menyusui. Ada mamalia. Lalu ada juga mana? Tadi ya. Nih, ada nokturnal. Mereka jenis nokturnal. Kalau nggak salah nokturnal itu yang tidur di malam hari, yang siang hari kalau nggak salah ya kan. Karena kan kelelawar itu dia kalau malam dia nggak tidur kan. Nah, kayaknya ya kalau ustazah nggak salah ya, kalau salah mau diperbaiki ya nak ya, boleh dicari nanti nokturnal itu apa. Lalu pupil yang berkaitan dengan mata. Ya, ini ada pupil. Pupil termasuk kata teknis atau kata istilah. Nah, carilah artinya di rumah. Nokturnal, pupil, lalu juga mamalia, carilah dia di buku banyak itu. Ya, boleh nanti dari KBBI juga ada. Oke, itulah tadi contoh-contoh dari kata teknis ataupun kata istilah, ya. Kalau istilah kedokteran, kalau dia dalam bidang kedokteran ada banyak. Pertama ada infus, terus juga ada bedah atau operasi. Lalu yang ketiga ada amputasi, ya kan, itu bidang kedokteran kan. Lalu juga ada apa lagi? Nah, seperti itu. Jadi banyak ya contoh-contoh kata istilah. Nanti kalian jangan lupa cari artinya yang tadi ustazah sebutkan ya. Nah, anak-anak ustazah, nanti ustazah akan mengirimkan video. Ada video berupa eksperimen nanti melalui wali kelas dikirimkan untuk kalian. Anak-anak ustazah, ada tugas yang harus anak-anak kerjakan, yaitu tugas membuat teks laporan hasil percobaan, yang mana hasil percobaan tersebut berdasarkan video yang akan ustazah kirim, yaitu video eksperimen. Dibuat seperti ini yang kemarin udah ustazah jelaskan ya, seperti ini. Nah, ini dibuat laporan praktikum, apa seperti itu. Ananda buatnya sesuai dengan video ya, tinggal dicermati saja, didengar, dipahami dengan baik ya, sehingga jadilah dia sebuah teks laporan hasil percobaan, seperti itu ya. Baik anak-anak ustazah, karena waktunya sudah selesai, jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan. Sekian dari ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.